Akses Menko Perekonomian Republik Indonesia yang kebetulan koordinator dari penyelenggara KTT G20 yang kemarin dilaksanakan di Denpasar, Bali, dan sangat sukses sekali Indonesia mendapatkan apresiasi dari peserta G20, dan kebetulan ini saya berserta dengan penyelenggara di ajang internasional yang luar biasa ini. Saya selamat ya, karena sangat berhasil KTT G20, baik perhelatannya maupun hasil-hasil dari konferensi tersebut. Dan tentunya kita ingin tahu sebenarnya dari hasil dari KTT G20 itu strategis untuk Indonesia yang ke depan seperti apa. Terima kasih Bu Irma Susanti, mewakili teman-teman dari Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia 2022. Syukur alhamdulillah pelaksanaan KTT G20 berjalan lancar dan menghasilkan yang namanya G20 Bali Leadership Declaration, satu untuk kesepakatan bersama dari para pemimpin anggota G20. Ini luar biasa di tengah dinamika tantangan global yang kita alami semuanya seperti ini. Ternyata leadership dan kepemimpinan Indonesia pada KTT G20 2022 ini mampu menghasilkan deklarasi bersama para pemimpin G20 yang kita sebut sebagai G20 Bali Leadership Declaration. Yang berbeda dengan penyelenggaraan KTT yang lalu, Leadership Declaration yang dihasilkan di Bali ini tidak hanya berisi beberapa paragraf kesepakatan saja. Lebih dari itu, di dalam lampiran dari Leadership Declaration itu ada aneks 1 dan aneks 2 yang berisi yang namanya concrete deliverables. Jadi berbagai proyek, program, inisiatif yang kira-kira sifatnya kerjasama multilateral dan bilateral yang akan sangat bermanfaat besar untuk Indonesia dan untuk dunia. Sehingga kalau kita lihat dari aneks atau lampiran ini ada 226 proyek multilateral dan ada 140 proyek bilateral. Ini yang menjadi PR kami bersama seluruh pihak di negara kita untuk menindaklanjuti, membuat follow up yang konkret, aksi yang nyata dari hasil Leadership Declaration ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu hasil yang konkret dari Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia sekarang ini. Sebagian besar hasil dari kesepakatan proyek itu, isu besarnya apa saja Pak Sek? Ya, tentu isunya tetap 3 prioritas, 3+1 prioritas. Isu arsitektur kesehatan global, isu transformasi ekonomi berbasis digital, dan isu transisi energi, dan +1 isu ketahanan pangan. 4 isu utama plus semua isu yang lain, karena seperti kita ketahui, kami selaku sekretariat Serpatrek maupun Finance Track, hampir semua isu ada di sana, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun dari masyarakat. Kita libatkan semuanya di dalam pembahasan di seluruh isu-isu sektoral di G20 ini. Terakhir Pak Sek, terkait dengan hasil-hasil kesepakatan di KTT G20 itu, respon Indonesia yang cepat dan daerah seperti apa untuk segera melaksanakan dari agreement yang sangat strategis untuk Indonesia ke depan. Saya pikir kita menuju Indonesia Emas itu kan ada tahapan-tahapan yang tentunya itu pasti akan berkaitan dengan hasil resolusi G20. Ya, ini satu momentum yang sangat bagus sekali G20 ini. Indonesia mampu menunjukkan leadership-nya dan posisi Indonesia sangat strategis sekali, sangat dipandang oleh seluruh negara-negara besar yang ada di G20. Kita berhasil membawa pertemuan G20 dalam suasana yang kondusif, yang damai, di luar kekhawatiran sebelumnya. Ternyata kita membuktikan bahwa G20 di Bali betul-betul menghasilkan hasil yang konkret, dan di luar itu beyond expectation, betul-betul menghasilkan hasil yang konkret dan betul-betul menjadi solusi. Kita menyebutnya solusi kolektif untuk tantangan global. Karena itu tadi pertanyaan Bu Irma, ke depan akan seperti apa? Ini menjadi momentum yang nanti akan dilanjutkan di G20 berikutnya di India, tapi minimal sudah kita tetapkan dulu di Bali. Karena itu kami sering menyebutnya G20 Bali Leadership Declaration, G20 Bali Leadership Declaration dari Indonesia untuk dunia. Kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sek. Untuk ke depan Indonesia akan menjadi leader, tidak hanya pada terkait dengan persoalan ekonomi, tapi juga keamanan internasional. Itu juga akan berpengaruh pada kualitas hidup seluruh dunia.
Dan Bu Irma, selain G20, tahun depan kita menjadi keketuaan ASEAN. Jadi kita menjadi chairmanship untuk ASEAN selama setahun ke depan. Ini juga ditunggu-tunggu dunia. Mulai kemarin waktu sebelum G20 tanggal 11 sampai 13 di Kamboja ada KTT ASEAN dan sudah di handover diserahkan dari Kamboja ke Indonesia. Pertemuan KTT ASEAN itu kira-kira tahun depan hampir sama dengan G20 ini. Dari sisi jumlah lebih banyak lagi event-eventnya. Kalau G20 hanya sudah sampai 438 event, ASEAN ini bisa sampai 600 event dan bisa memberdayakan betul seluruh daerah di Indonesia. Isunya pasti lebih gede. Isunya pasti akan lebih konkret, dan ini juga ditunggu dunia karena ASEAN untuk tahun depan outlook-nya pertumbuhan ekonomi paling bagus adalah kawasan ASEAN. Kira-kira itu, mudah-mudahan tahun depan keketuaan Indonesia di ASEAN juga lebih sukses lagi. Terima kasih semuanya.